Hai, Shalom untuk kita semua, komunitas SMA Atalia. Salam sejahtera buat kita semua dan saya harap semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat di dalam rumah kita masing-masing karena kita masih harus stay at home. Kita harus masih melakukan physical distancing. Dan yang sedang kita hadapi ini adalah COVID-19, Coronavirus and Disease 19. Virus yang mungkin kita nggak bisa melihat dengan mata kita, tapi dampaknya itu besar sekali. Virus yang kecil, namun berdampak sangat luar biasa. Virus yang nggak mandang bulu, dari orang-orang kecil maupun sampai orang-orang besar, mau yang kaya, mau yang miskin, di kota besar, kota kecil, bahkan di gang-gang, mau yang agama apapun, mau lapisan masyarakat manapun sampai ke pemerintahan, bahkan orang-orang yang tanda petik baik lah ya, kita anggap perawat, dokter, atau hamba Tuhan yang cinta Tuhan yang melayani orang banyak, itu pun gak kebal dengan virus ini. Data WHO per 7 April mengatakan bahwa kira-kira udah ada 1,2 juta orang secara global yang terjangkiti virus corona ini, bahkan sudah memakan korban 72.000. Kalau saya lihat ketika saya mempersiapkan ini, per hari itu bisa naik sekitar 200.000 dan yang meninggal itu bisa 10.000 sampai 20.000 orang secara global. Di Indonesia sendiri per 7 April, mungkin ketika video ditayangkan mungkin udah sampai 3.000. Aduh, amit-amit jangan deh ya. Dan sudah sampai hari ini, sudah sampai per 7 April itu 200 orang yang meninggal. Bukan hanya itu saja, virus ini tuh bukan hanya merenggut orang-orang yang kita kasihi, tapi saya ingat banget ketika 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 kasus pertama yang kena corona, maka orang-orang berespon dengan panik buying. Kita lihat banyak foto-fotonya, di mana orang-orang pakai troli di supermarket, ada banyak karung beras, ada banyak kardus Indomie yang mereka beli dengan paniknya, dengan tanda petik maaf, dengan lebaynya. Karena mereka takut kehilangan kehabisan, mereka takut mereka nggak bisa keluar lagi, dan akhirnya mereka nggak bisa membeli lagi. Lalu bukan hanya itu, setelah panik buying, lalu kita disuruh untuk melakukan physical distancing 1-2 meter, kita nggak boleh dekat sama orang lain. Lalu lebih lanjut lagi, lebih melebar lagi, kita harus stay at home. Stay at home dimana kita nggak boleh keluar. Orang-orang yang udah merencanakan perjalanan jauh, udah bermimpi pergi ke Eropa, Jepang, dan sebagainya pun kita nggak bisa karena setiap penerbangan harus di-cancel dan harus di rumah saja. Kita nggak bisa ke mall-mall, kita nggak bisa nongkrong di chat time, kita nggak bisa beli silin, kita nggak bisa main time zone, apalagi nonton bioskop, nggak bisa. Bahkan makin kesini mall pelan-pelan tutup, kita nggak bisa ke mall lagi, dan kita cuma bisa benar-benar di rumah dengan keluarga kita. Nah, akhirnya berdampak kemana-mana, ke perekonomian misalnya. Karena kita harus stay at home, kita tuh nggak bisa ke mall. Contoh, karena saya lagi ngidam banget sama silin, maka contoh nih, saya nggak bisa ke mall, lalu saya nggak bisa membeli silin, maka silin itu nggak mendapatkan uang dari saya, mereka nggak punya uang, lalu mereka nggak bisa menggaji karyawannya, lalu ketika saya nggak bisa beli juga, maka bahan baku itu akan ada di sana aja, nggak akan kemana-mana, atau mungkin akan rusak, maka suppliernya pun nggak bisa memproduksi lagi, karena kalau produksi lagi juga akan rugi, dan akhirnya mereka tuh nggak berproduksi dan nggak menghasilkan duit juga, perusahaan-perusahaan besar itu. Silin tutup, bahkan karyawan-karyawan pun juga harus dirumahkan. Karena nggak bisa digaji, dan pemerintah juga bilang kan ya harus stay at home, work from home. Belum lagi karena nggak punya pemasukan, akhirnya banyak orang yang terpaksa harus di PHK. Makin kesini makin banyak orang yang masih terus di PHK. Makin kesini perpanjangan masa work from home itu juga makin diperpanjang. Itu berdampak kepada perekonomian, nggak bisa digaji lah, banyak orang di PHK lah. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah orang-orang ojol-ojol yang mungkin mereka nggak punya tabungan, yang kerja sehari dari penghasilan kasih keluarga, makan besok kerja lagi, lalu dari penghasilan lagi. Kalau kita semua stay at home, maka mereka nggak mendapatkan penghasilan, mereka nggak bisa kasih makan keluarganya, dan bagaimana hidup mereka? Itu semua karena pengaruh corona ini. Belum lagi pendidikan akan semakin melemah karena anak-anak ke sekolah aja tuh suka mungkin banyak yang kurang mengerti, apalagi mereka harus dipaksa di rumah belajar mandiri.
Dan koran pun pernah mencatat bahwa ini pun akhirnya bisa menjadi kejatuhan bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Perekonomian, pendidikan, kita nggak bisa ibadah lagi akhirnya ke gereja-gereja, ya kita cuma bisa ke rumah. Apa kita bisa berkata bahwa Tuhan lagi menghukum manusia kali ya, karena manusia tuh makin banyak, makin jahat, berdosa, atau ini mungkin kayak air bah atau tulah yang diberikan. Tapi apa kabar dengan perawat, hamba Tuhan, dokter yang bagi saya melakukan hal-hal yang tanda petik mulia lah ya. Tapi kenapa akhirnya mereka juga terkena imbasnya? Mungkin kita semua nggak merasa atau belum punya keluarga yang terkena virus ini. Tapi bagaimana kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh perekonomiannya susah? Bagaimana kalau kita akhirnya adalah orang-orang yang keluarga kesayangan kita tuh juga akhirnya ada meninggal karena corona? Dampaknya sungguh-sungguh besar, dan itu membuat kita sedih. Walaupun kita tahu bahwa hal ini pun juga membawa dampak yang baik, polusi jadi makin baik, kita punya waktu dengan keluarga yang baik, dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Lantas apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita lewat semua hal ini? Nah, anak-anakku, teman-teman, tema Jumat Agung dan Paskah Atalia kali ini berbicara mengenai anastasis. Anastasis bukan berbicara cuman mengenai kematian, kesedihan, duka cita. Anastasis bukan hanya berbicara mengenai kebangkitan, sukacita tersebut, tapi anastasis berbicara bagaimana pemulihan, ada pengharapan, ada kebangkitan yang hadir, yaitu Yesus kita sendiri yang membawa damai sejahtera itu, membawa pengharapan itu kepada kita semua bersama-sama. Lalu lantas apa hubungannya dengan COVID ini yang membawa dampak buruk, dan apa hubungannya dengan momen Paskah ini? Kita akan belajar cara memaknai masa-masa ini. Kita akan belajar bagaimana cara kita menghadapi, meresponi masa-masa ini. Apa yang Allah ingin sampaikan melalui peristiwa yang kita hadapi saat ini? Allah menempatkan kita di situasi di luar kuasa dan kendali kita untuk menyatakan kebenarannya kepada kita secara pribadi. Nah, saya mengajak kita untuk melihat satu peristiwa yang terjadi di kitab Perjanjian Lama, di mana Allah memakai peristiwa di luar kendali dan kemampuan manusia untuk menyatakan kebenarannya. Nah, dengan merenungkan bagian ini, harapan saya bahwa kita bisa melihat kebenaran yang Allah nyatakan bagi kita secara pribadi. Kisah itu adalah kisah tentang bangsa Israel yang pernah berada di situasi di luar kendali mereka, di mana di dalam kondisi itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada tunduk pada kondisi tersebut. Nah, dalam kisah itu adalah kisah di mana bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat 13-14 dinyatakan dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat. Di antaranya mengerjakan tanah liat, berbagai pekerjaan di padang, dan juga pekerjaan kejam-kejam yang lain dipaksakan kepada mereka. Nah, perbudakan itu menjadi saman kegelapan bagi Israel. Firaun, pemimpin Mesir, menindas mereka. Nah, dalam situasi seperti ini, bangsa Israel tidak dapat berbuat apa-apa. Bangsa Israel berada di dalam kendali bangsa Mesir. Yang mereka dapat lakukan hanyalah berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Keluaran pasal 2 ayat 23 dinyatakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbuatan. Mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kebenaran yang perlu diingat adalah, dalam bagian ini adalah Allah tidak pernah tinggal diam mendengar seruan umatnya. Allah kemudian mempersiapkan jalan keluar bagi Israel. Allah memilih Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 3, di sana dinyatakan ayat 9 dan 10, dinyatakan bagaimana Allah memanggil dan mengutus Musa. Di situ dikatakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, itu kata firman Tuhan. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar, yaitu bangsa Israel. Nah, bagian selanjutnya dari kisah kitab Keluaran kita tahu menggambarkan pertarungan antara kegelapan dan terang, antara Firaun dan Musa, antara Mesir dan Israel, antara perbudakan dan pelepasan Israel. Nah, membaca kitab Keluaran ini yang berisi keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, mengingatkan kita pada dua fakta kebenaran yang Allah ingin nyatakan. Yang pertama, bahwa keangkuhan dan kejahatan pada saatnya akan dikalahkan. Kebenaran kedua yang kita pelajari adalah penderitaan umat Allah tidak akan terus-menerus terjadi.
akan ada masa kelepasan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bagian akhir dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dan juga menyaksikan bagaimana cara Tuhan membebaskan bangsa Israel. Nah, kita tahu bahwa Allah membebaskan umatnya dari Mesir itu dengan menggunakan peristiwa di luar kemampuan manusia. Allah mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir. Ada 10 tulah yang terjadi dengan begitu luar biasa. Nah, saya ingin menyoroti secara khusus tulah yang ke-10. Ya, Keluaran pasal 11 ayat 4-5 menyatakan bahwa tulah itu adalah kematian anak sulung. Ya, di mana pada suatu malam Allah berjalan di tengah-tengah Mesir dan setiap anak sulung di tanah Mesir itu akan mati, baik anak sulung Firaun yang duduk di tahta maupun anak sulung budak perempuan. Bahkan ya, nariknya sampai anak sulung ternak sekalipun, semuanya akan mati. Nah, kematian anak sulung ini merupakan puncak dari rangkaian tulah yang Tuhan kerjakan di Mesir. Anak sulung itu adalah simbol dari kebanggaan keluarga. Identitas keluarga itu berada di pundak anak sulung. Nah, selain daripada itu, ya, anak sulung juga menggambarkan, kematian anak sulung menggambarkan bagaimana Tuhan menghancurkan simbol masa depan, yaitu anak. Nah, menariknya, bagaimana cara Tuhan melepaskan bangsa Israel sehingga tidak mengalami tulah tersebut. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 5-7 menunjukkan bahwa ada domba ya yang harus dikorbankan, di mana darah dari domba itu dibubuhkan pada tiang pintu ambang atas rumah orang-orang Israel. Nah, darah anak domba inilah jadi tanda ya bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel dari tulah yang menimpa Mesir. Darah anak domba itu menjadi simbol pengorbanan Kristus juga kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru yang menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan juga kematian kekal. Nah, singkat cerita, tulah kematian anak sulung yang terjadi di Mesir, tulah yang ke-10 itu membuat Mesir takluk, membuat perbudakan berakhir, membuat Firaun menyerah, membuat kegelapan sirna dari kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagian akhir inilah menjadi bagian yang sangat saya sukai, karena justru di bagian inilah menjadi titik balik. Ya, titik balik jika kita kaitkan dengan tema kita anastasis, maka disinilah titik anastasis itu, titik kematian dan kebangkitan itu terjadi. Semula Mesir menganggap mereka bisa mengendalikan segalanya, mereka bisa mengendalikan Israel, menguasai mereka, bahkan melawan Allah Israel. Tetapi pada titik ini, anggapan itu dihancurkan dan dimatikan. Kemudian kebenaran Allah dinyatakan bahwa Allah adalah hakim dan penguasa seluruh bumi. Keangkuhan manusia dihancurkan. Dan pada titik ini Mesir menjadi tidak berdaya. Mereka dipaksa takluk oleh tangan Allah yang kuat. Simbol kebanggaan mereka, masa depan mereka itu dihancurkan dalam sekejap. Nah, sebaliknya yang terjadi bagi Israel. Pada titik yang sama, momen anastasis bagi bangsa Israel. Titik balik bagi Israel, di mana semula Israel merasa tidak berdaya, ditindas, menderita. Akhirnya mendapatkan pemulihan. Mereka dibebaskan, mereka menjadi bangsa yang merdeka, seperti mendapatkan kehidupan baru. Nah, jiwa mereka yang lesu karena perbudakan itu kemudian dihibur, dikuatkan, dibangkitkan kembali. Mereka berjalan meninggalkan Mesir dengan tangan Allah yang perkasa. Bahkan kalau kita lihat di bagian ayat lain, misalnya di 12:35-36 Keluaran, ya di situ menyatakan bahwa mereka membawa berbagai harta benda orang Mesir yang diberikan kepada mereka. Kebenaran yang Allah ingin nyatakan bagi Israel adalah Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, belakangan ini, ya kalau kita lihat ada satu kurva nih, kurva yang cukup sering dibicarakan belakangan ini. Kurva ini menggambarkan jumlah temuan kasus penderita corona seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, kalau kita lihat kurva itu, kurva yang pertama, yang sebelah kiri, kurva yang lebih tinggi adalah kurva perkiraan temuan kasus jika tidak terjadi atau tidak dilakukan tindakan pencegahan. Nah, sedangkan kurva yang kedua yang lebih landai adalah kurva temuan kasus jika tindak pencegahan itu dilakukan. Nah, salah satu tindakan pencegahan adalah physical distancing atau sebelumnya itu social distancing. Nah, dan kemudian belakangan adalah penggunaan masker. Nah, ada garis putus-putus di kurva tersebut juga menunjukkan daya tampung fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas. Dan jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka diprediksi suatu saat fasilitas kesehatan itu tidak dapat menampung penderita virus corona. Nah, pada kurva ini menarik ya, saya ajak kita perhatikan momen titik baliknya, di mana grafik itu berbalik arah. Di momen titik balik ini, ya, di mana kurva itu berbalik, menunjukkan bahwa kurva atau garis itu tidak akan terus bergerak naik selamanya, ya. Akan ada saatnya dia akan turun. Nah, di momen titik balik inilah segalanya itu berubah. Jika dikaitkan dengan tema Paskah kita, momen titik balik itu saya sebut sebagai momen anastasis.
Momen Anastasis mengingatkan kita bahwa keangkuhan manusia, penindasan yang dilakukan oleh manusia, tindakan yang melawan Allah itu akan mati pada waktunya, akan dikalahkan pada waktunya. Yang semula angkuh merasa sanggup hidup tanpa Tuhan, membuat orang di sekitar menderita, itu akan berhadapan dengan tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Akhirnya ia akan direndahkan, dikalahkan, dan dihukum. Nah, momen Anastasis juga di sisi lain mengingatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak akan terjadi selamanya. Ya, Allah yang Maha Kasih akan menyelamatkan kita, memulihkan, menghibur. Jika semula kita menderita tidak berdaya, ya, merasa tertindas, itu akhirnya akan dihibur, ditolong, dilepaskan oleh Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui peristiwa yang kita hadapi saat ini? Nah, paling tidak, ya, ada dua kebenaran yang kita pelajari. Pertama, melalui kondisi sulit yang kita hadapi, Allah ingin menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang Maha Adil, Maha Kuasa. Ya, Dia akan menghancurkan keangkuhan manusia. Ya, orang yang sebelumnya merasa sanggup berjalan tanpa Tuhan dibuat menjadi begitu rapuh dan lemah. Orang yang menganggap dirinya mampu melawan Allah itu dibungkam ketika berhadapan dengan situasi sulit, bahkan kematian. Nah, kemudian kondisi kedua atau kebenaran kedua yang kita pelajari, di sisi lain Allah mengingatkan kita. Bagi orang-orang yang menderita kesulitan berseru kepada Tuhan, Allah mengingatkan kita bahwa Ia adalah Allah yang sanggup menolong dan memelihara umat-Nya. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan selamanya terjadi. Rasa tidak berdaya atau mungkin kondisi yang membuat kita merasa tertindas, pada saatnya Allah akan menolong dan melepaskan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon kita? Mungkin saja situasi dan kondisi saat ini adalah teguran Tuhan bagi kita. Atau mungkin saja peristiwa yang kita alami saat ini adalah cara Tuhan untuk mengajar kita, supaya kita hanya bergantung pada Dia saja. Bukan satu kebetulan Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk merayakan Paskah di tengah kondisi seperti saat ini. Gereja, persekutuan, keluarga, bahkan sekolah pada tahun ini merayakan Paskah yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sejenak saya mengajak kita untuk merenungkan dan mengingat masa setelah peristiwa penyaliban Kristus. Ini merupakan masa yang kelam bagi para murid Kristus saat itu. Kematian Kristus tentu merupakan suatu kehilangan yang besar bagi mereka. Mereka hanya bisa meratapi dan mungkin merasa takut dengan kondisi saat itu. Akan tetapi ada satu kabar besar yang disampaikan kepada mereka melalui perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus dan menemukan bahwa kubur itu telah kosong. Dan kepada mereka, malaikat Tuhan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Inilah kabar sukacita kemenangan yang diterima oleh para murid Tuhan Yesus. Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Disalib, darahnya tercurah bagi kita. Ia menanggung dosa kita. Ia melepaskan kita dari perbudakan dosa. Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan di kubur yang kosong itu, kebangkitannya menunjukkan bahwa Ia telah menang atas maut. Dan kuasa kebangkitannya memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya padanya. Paskah dirayakan oleh bangsa Israel secara turun-temurun dengan tanda darah anak domba. Dan itu digenapi melalui darah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang darahnya tercurah bagi kita semua, menebus dosa setiap kita. Bagi kita saat ini, Paskah adalah kita memperingati dan merayakan kemenangan. Kristus yang bangkit, Kristus yang telah menang atas segala dosa. Dan barang siapa yang percaya padanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paskah bukan lagi berbicara tentang ritual, Paskah bukan lagi berbicara sekedar perayaan atau peringatan, tetapi Paskah berbicara tentang Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Yesus menjadi titik balik kehidupan dan pelayanan para murid Tuhan Yesus.
Mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang militan dalam memberitakan Injil. Mereka bangkit meninggalkan kehidupan mereka yang lama, menjadi pribadi yang baru yang mau dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bukankah kuasa kebangkitan Kristus harusnya menjadi jaminan bagi kita bahwa kita adalah pemenang-pemenang? Bahwa setiap kita, orang yang percaya padanya, akan dibangkitkan untuk menerima anugerah keselamatan yang kekal. Di masa-masa ini, Tuhan mau mengajak kita untuk bangkit menjadi pilar bagi keselamatan bangsa ini melalui doa dan peran aktif kita. Bagi kita yang sedang bergumul berat dengan kondisi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan masuk, biarkan Tuhan menguasai setiap kehidupan kita. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kuasa salibnya yang mengampuni dosa-dosa kita, dan kuasa kebangkitannya yang memberikan jaminan akan kemenangan bersama dengan Dia, itu biarlah menguasai kehidupan kita sepenuhnya. Biarlah senantiasa kita tetap berpegang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat bagaimana karya dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terlebih, Tuhan mau memakai setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bangkit di zaman ini, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kiranya di Paskah ini menjadi satu momen bagi kita untuk merayakan suatu kemenangan di tengah kondisi dan situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Kita percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati setiap kita. Yesus sahabatku, kau bagiku besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan mengabdi Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan mengabdi Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Jumat yang lalu kita baru saja merayakan Jumat Agung. Lagu yang baru saya nyanyikan adalah lagu ciptaan sahabat saya, Ibu Ana Kartawijaya. Dan lagu itu sudah belasan tahun berkumandang dan membuat kita semua ingat Yesus yang menjadi sahabat dan Tuhan kita. Seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Di masa-masa seperti ini, di mana kita harus ada di rumah, kita merasa kehilangan sahabat kita. Mungkin masih bisa chatting, masih bisa bergurau, tapi nggak bisa ketemu, nggak bisa lihat. Kita mulai merasa galau. Wah, kadang-kadang kesepian. Ingat, Yesus sudah mati buat Anda dan buat saya. Saya berharap momen Paskah yang tidak sama seperti Paskah-Paskah yang pernah ada, dan mungkin juga tidak akan pernah ada lagi. Paskah tahun ini sesuatu yang spesial. Tuhan membuat kita sendiri bersama dengan Dia, karena Dia sahabat dan Dia Tuhan kita.
yang sudah menebus dosamu dan dosaku, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia kelak di surga kekal. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan anak-anakku yang saya cintai. Long time no see. Apa kabar? Sehat atau kurang sehat? Namun apapun keadaan kita, seperti apapun keadaan kita, saya percaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Secara khusus dalam merayakan hari kematian Kristus, Jumat Agung, dan hari kebangkitannya, Paskah. Karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan atas maut, memberikan kepastian hidup yang kekal di sorga, dan memberikan kemenangan atas sengat maut, yaitu dosa. Memberikan kemampuan kepada kita untuk menolak dosa dan berkata ya pada kehendak Tuhan. Dan Dia memberikan pengharapan dalam menjalani hari-hari kita, secara khusus dalam menghadapi COVID-19. Beberapa hal yang menakutkan dari COVID-19 adalah, yang pertama, virus ini, virus corona, dapat mengakibatkan kematian dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 bulan, kalau tidak tertangani dengan baik. Namun dapat disembuhkan jika diobati dengan cara yang tepat. Bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Karena Filipi 1 ayat 21 yang kita yakini berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati berarti berjumpa muka dengan Kristus di sorga yang kekal. Hal yang kedua yang menakutkan dari virus corona adalah virus ini very contagious, sangat menular. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak takut menghadapi kematian, namun ingatlah kita bisa menularkannya kepada orang lain dan menjadi penyebab kematian bagi orang lain yang kita jumpai dalam hidup kita. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita. Oleh karena itu, beberapa hal yang harus kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama adalah stay at home, sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan kalau kita terpaksa bertemu dengan orang lain, di rumah atau di luar rumah, terapkanlah social and physical distancing. Yang ketiga, jangan lupa pakai masker. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang kelima, yang terakhir tapi yang paling penting adalah berdoa, minta proteksi dari Allah pencipta langit dan bumi. Selamat Paskah 2020. Salam kemenangan dan berpengharapan. Amin. Tuhan memberkati kita. Joyeux Pâques. Wafatnya mengalahkan kematian, kebangkitannya memulihkan kehidupan. Selamat Paskah buat kita sekalian. Selamat Paskah bagi seluruh komunitas Atalia. Congratulations Easter. Selamat Paskah atau Joyeux Pâques. Selamat Paskah semuanya, Tuhan memberkati. Flowy Pasen. Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat menghayati dan merayakan kemenangan Kristus atas maut. Selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Selamat Hari Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah untuk semua komunitas SMA Atalia. Tuhan Yesus memberkati.
Kristus sudah bangkit, kematian sudah dikalahkannya. Mari kita rayakan kemenangannya. Selamat Paskah. Halo semuanya, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Selamat Paskah untuk kita semua komunitas Atalia. Walaupun di Paskah kali ini kita di tengah-tengah COVID-19, tapi semoga kita dapat memaknainya dengan baik dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus sudah bangkit, ia sungguh-sungguh bangkit. Selamat Paskah buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Hai, happy Saturday Atalia. Hola a todos, feliz Pascua para todos nos, Deus te abençoe. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita. Buat 12 MIPA 2, selamat Paskah. Kebangkitannya dapat menuntut kita menjadi manusia baru. Selamat Paskah bagi kita semua. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dan karena ada hari esok, selalu ada pengharapan. Selamat Paskah. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Wilujeng Esther 2020. Selamat Paskah buat semuanya. Hai semua, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang pas. Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, selamat Paskah. Biarlah pada Paskah kali ini bisa mengingatkan kita bahwa saat Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib dan mati, itu adalah rasa kasih-Nya yang besar kepada kita. Selamat Paskah. Feliz Pascua 2020. Hai semua, selamat Paskah. Feliz Pascua. Frohe Ostern. Selamat Paskah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Gengs, Bapak mau kasih tahu 2 fakta nih. Fakta pertama, cuma 2 Injil yang mencatat kelahiran Kristus, Injil Matius dan Injil Lukas. Tapi semua kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat dengan detail kematian dan kebangkitan Kristus. Fakta kedua, semua pendiri agama, semua pemuka agama, semua nabi-nabi yang ada di kitab suci itu punya hari kelahiran dan hari kematian. Hanya Kristus yang punya hari kebangkitan. Apa sih pentingnya 2 fakta ini bagi kita? Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan hal yang penting dan krusial bagi iman Kristen. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kekristenan itu tidak ada artinya. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, Natal, hari kelahiran Yesus, tidak ada gunanya. Betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus ini. Kematian Kristus merupakan sebuah kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Dan kebangkitannya menegaskan kemenangannya ini. Kebangkitan Kristus memberikan kita harapan untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sama seperti yang sebuah lagu katakan, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidupku jadi berharga, sebab dia hidup. Selamat Paskah 2020, kiranya kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita harapan untuk kita boleh menjalani hari-hari kita dengan terus bergantung kepada Tuhan yang telah mengalahkan dosa, Tuhan yang telah mengalahkan maut, Tuhan yang akan menyertai kita dalam hidup-hidup kita. Amin.